Salam saudara, kita memasuki Abam. Anda bertanya Alkitab menjawab, episode 707 dari pria usia 46 tahun Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang Pak Ira sampaikan, semuanya memberkati saya. Saya mau tanya, pertama, saya kesulitan memahami Yohanes 20 ayat 23, mengapa terkesan ada pilihan untuk bisa tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal di ayat lain Yesus mengajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengapa pula terkesan dosa orang lain bisa diampuni atau tidak diampuni tergantung dari respon kita terhadap orang tersebut. Oke, saya akan baca dulu Yohanes 20 ayat 23 ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kalimat yang berikut, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maksudnya adalah tindakan orang yang memang sudah pasti tidak akan diampuni. Misalnya, dia melawan Yesus. Dia membunuh orang Kristen, dia membakar gereja. Tidak jelas. Perbuatan itu tidak akan diampuni. Kalau kamu mengampuni orang sudah pasti. Tetapi dosa orang tersebut yang melakukan hal yang jelas-jelas ya bertentangan dengan kehendak Allah pasti tidak diampuni. Oke. Jadi ini tergantung dari individu ya di dalam melihat satu fenomena perbuatan orang. Pengkhotbah pasal 7 ayat 15-16. Apa yang dimaksud orang saleh binasa dalam kesalehannya dan mengapa dikatakan jangan terlalu saleh? Ini pasti ada maksud di balik ayat tersebut. Saya juga baru membaca ya. Jadi tentunya saya harus memeriksa. Kadang-kadang dalam pengkhotbah itu ada terjemahan-terjemahan yang tidak tepat dan harus dilihat ulang. Ya. Pengkhotbah 7, 15, 16. Ya. Pengkhotbah 7 ayat 15, 16. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Oke. Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu? Ya. Ini kalau kita melihat konteksnya, ya, hikmat yang benar. Saya harus memeriksa ayat aslinya. Apa maksudnya? Jadi saya akan menjawab di dalam, saya harus melihat bahasa aslinya, apakah perlu ya? Waktunya cukup enggak? Saya periksa dulu bahasa aslinya. Apa yang dimaksud orang saleh binasa dalam kesalehannya dan mengatakan jangan terlalu saleh. Pengkhotbah 7, 15. Oke. If my vain life as I have seen everything, there is a righteous man who perishes his righteousness, and there is a wicked man who prolongs his life in his evil doing. Be not overly righteous and not make yourself too wise. Why should you destroy yourself? Ya. Jangan, dalam bahasa Indonesianya, jangan but not overly righteous. Sadik, lawful. Ya, jadi sadik dalam bahasa asli itu artinya penuh hukum. Ya. Ayat ini akan saya jelaskan nanti di dalam episode 70 berapa berikutnya? 708.
Saya cek dulu bahasa aslinya lebih lengkap, saya sudah periksa bahasa aslinya. Tetapi saya akan memeriksa dengan lebih seksama. Saya sebenarnya mencoba mau menjawab, tetapi saya khawatir nanti jawaban saya tidak tepat atau meleset karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab jika itu menyangkut ayat Alkitab yang kadang-kadang perlu melihat latar belakangnya. Ya 7:0 berapa? 8 nanti akan saya jawab. Oke. Dalam Yosua 10:13, 2 Samuel 1 ayat 18 ada namanya kitab orang jujur. Oke. Kenapa tidak dikanonkan? Apa kitab orang jujur dalam ayat-ayat ini boleh dipercayai sebagai tulisan sejarah atau bahkan ilham Roh Kudus? Terus terang saya agak kurang nyaman mendengarnya karena seperti ada beberapa hal yang kontradiktif dengan esensi kebenaran Alkitab. Mohon jawaban penjelasan dari Pak Eras. Oke, mengenai kitab orang jujur tidak masuk kanon, tentu kita hanya bisa percaya bahwa dalam proses kanonisasi, dalam pergumulan para hamba-hamba Tuhan, kitab ini tidak termasuk ke dalam kanon. Nah, karena pendeta Anda di gereja pernah dalam beberapa kali khotbah menyampaikan secara terbuka dan terang-terangan menyebut kitab Yaser dan mencomot beberapa bagian kisah yang tertulis dalam kitab Yaser sebagai pendukung pelengkap khotbahnya, yang waktu itu menyampaikan tentang kisah Abraham hendak mengorbankan Ishak. Kalau menurut hemat saya, pendetamu tidak bijak. Karena yang saya tahu 66 kitab itulah yang dikanonkan dan teruji dalam sejarah itu cukup untuk menumbuhkan iman dan membawa keselamatan. Jadi kalau kamu kalau Anda tidak sejahtera dengan pendeta Anda, saya mengerti ya. Dan itu berarti benar ya. Anda bersikap benar karena memang di luar kitab yang dikanonkan, mestinya kita tidak menjadikan dasar kebenaran firman. Ya. Sampaikan kepada Pak Pendetamu bahwa kalau bisa diajak bicara sebaiknya ya, tidak menggunakan sebaiknya tidak menggunakan kitab di luar kitab yang dikanonkan. Dikanonkan artinya dinyatakan sah sebagai firman Allah. Itu dikanonkan, sederhananya begitu. Baik, terima kasih. Jadi ada pertanyaan yang masih saya sisakan untuk saya sampaikan di episode di 708 nanti ya Pak. Oke. Berikutnya dari laki-laki usia 48 tahun. Pak, di YouTube, di TikTok sedang viral Bapak tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat. Kalau saya nonton videonya mungkin dipotong. Tolong Bapak admin, Bapak klarifikasi di link ini. Oh ya, ini sudah heboh. Tetapi saya sudah klarifikasi di Logos 5. Ya. Tidak mungkin saya tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat. Karena itu satu-satunya landasan mengapa kita menjadi orang Kristen. Yang memotong itu jahat ya, jahat. Itu jahat sekali. Harus melihat rangkaian besar bahwa juru selamat yang sejati, yang sesungguhnya atau sumber juru selamat itu Allah Bapa, bukan Yesus. Itu mestinya begitu. Yesuslah pelaksana penyelamatan. Tentu juga disebut juru selamat. Allah Bapaklah gembala yang baik. Dialah sejatinya gembala yang baik. Nah, dia mengutus Yesus menjadi gembala yang baik. Dan nanti kita juga jadi gembala. Jadi orang harus melihat penjelasan secara lengkap ya. Dan sebenarnya potongan itu lalu disebar di mana-mana. Ya, saya jadi susah hati juga sudah disebar di mana-mana bahwa Pak Eras menolak Yesus sebagai juru selamat. Di mana-mana sampai saya ikut dikutuk orang ya, saudara.
itu betul-betul penghinaan buat saya. Seakan-akan saya orang gila, yang pendeta yang tidak mengaku Yesus juru selamat itu hanya orang gila. Benar-benar sedih saudara. Tapi saya tidak melakukan class action atau apapun. Saya diam saja, dan bagi Bapak Ibu yang sering mengikuti saya doa bersama, saya sering menyebut Yesus juru selamat, penebus dosa, lagu-lagu saya juga Yesus juru selamat. Ya. Itu orang yang benar-benar jahat saudara. Tetapi kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tunggu waktu bagaimana Tuhan bertindak ke depan. Kita kembalikan semua ke dalam tangan Tuhan saja. Jangan dendam, jangan marah ya. Jangan dendam, jangan marah ya. Benar-benar itu mengerikan saudara. Sampai tidak mengaku Yesus juru selamat, menolak Yesus gembala yang baik itu. Wah itu gila itu. Kalau sampai ada pendeta begitu gila. Dan orang senang ya mendapat potongan lalu kemudian mendapat kesempatan membuli saya. Di satu grup WhatsApp dari mantan alumni saya dan banyak mahasiswa, mantan mahasiswa saya di situ, murid-murid dulu yang begitu menghormati saya pun jadi tidak menghormati. Mereka berkata, wah ini makin kacau nih teologi ini dan lain sebagainya. Itu penghinaan. Tapi baik kita kembalikan ke Tuhan saja. Ya. Mana bisa saudara, saya belajar teologi, saya pendeta, saya gembala, ketua sinode, bisa tidak mengakui Yesus juru selamat itu gimana sih? Ya, tidak mungkin ya. Kalau orang punya nalar pasti tidak akan. Pasti mempertimbangkan, tidak mungkin Erastus Sabdono begitu. Oke, tapi tidak apa-apa, ini kuasa kegelapan sedang bekerja dahsyat menghalangi reformasi yang sedang terjadi, kebangunan rohani yang terjadi melalui suara kebenaran. Buktinya banyak orang yang diubahkan saudara lewat pelayanan suara kebenaran. Dan iblis tentu tidak suka memakai orang-orang ini menjadi alat kuasa kegelapannya. Dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Jadi kita jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Kita diam, kita tidak usah membalas, ya. Harus bermartabat. Oke, dari wanita usia 63 tahun, Salom Pak ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya apa? Dosa yang tidak mendatangkan maut itu dosa yang tidak diselesaikan. Kodrat dosa yang terus masih dipuaskan menjadi buah-buah kehidupan. Nah, orang-orang seperti ini tidak melakukan kehendak Bapa. Dan kepada orang-orang ini Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Jahat. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itu jahat. Jadi kita jangan sampai jadi orang jahat. Ya, oke. Dari pria usia 48 tahun. Salom, saya mau bertanya tentang Tritunggal. Aku pernah dengar katanya ada Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Kalau yang Pak Eras jelaskan Bapa, Roh Kudus, dan firman-Nya apa sama ya Pak? Oke. Saya minta ikuti terus ceramah saya mengenai Logos. Ini sudah masuk ke Logos kelima. Nanti ada gambaran jelas siapa Allah yang esa itu. Tanggal 8 Juli 2023 jam 9 pagi. Saya menjelaskan mengenai kenosis. Itu Logos seri yang ke-6 dan 7. Oke. Sekarang saya teruskan. Jadi ikuti Logos ya 1 sampai 5. Dan nanti pada hari Sabtu jam 9 pagi tanggal 8. 9 pagi tanggal 8 Juli 2023. Dari jam 9 sampai jam 12. Itu mengenai kenosis. Oke, dari wanita usia 49 tahun sudah cerai 3 anak. Salom Pak, mohon doakan saya semoga Tuhan kuatkan, mampukan dan sucikan hati saya. Tuhan memberkati kamu Bu dalam nama Yesus Kristus. Dari wanita usia 56 tahun, janda Tanjung Duren. Suami saya meninggal tanggal 26 bulan 4 2023. Sebelum meninggal selingkuh dan sakit. Bagaimana cara melupakan sakit hati
dan supaya ikhlas dengan kematian ini. Begini Bu, Ibu harus tahu bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Tuhan. Suami ibu tidak bertanggung jawab kepada ibu setelah dia meninggal ini. Sudah selesai. Jadi ibu tidak perlu memikirkannya dan menuntut tanggung jawab. Kalau dia selingkuh melukai hati ibu pikirkan ibu rugi sendiri. Ibu bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Ibu harus melupakannya karena itu tidak ada gunanya diingat. Maka ibu harus belajar tidak egois. Ibu harus belajar untuk bertumbuh dewasa sehingga tidak punya perasaan negatif. Kalau ibu masih merasa sakit hati, sulit melupakan, ibu tidak dewasa. Makanya ibu bisa bertumbuh melalui Truth ID, dengarkan khotbah-khotbah saya, doa bersama dengan saya, nanti Tuhan akan tolong. Ya, Tuhan akan tolong ibu dalam nama Yesus Kristus, ibu dewasa rohani. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ibu harus tumbuh dewasa. Oke, dari wanita usia 31 tahun, single, Bogor, jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Di kesempatan ini saya butuh pencerahan dari Pak Eras mengenai hal yang sedang saya gumuli. Keadaan keuangan saya memang tidak ada dalam keadaan baik, bahkan agak memprihatinkan. Tapi saya berusaha untuk tidak larut dalam masalah tersebut dan berusaha selalu peka dengan keadaan sekitar. Apakah ada jiwa-jiwa yang butuh pelayanan saya. Ditambah beberapa waktu terakhir ini khotbah Pak Eras selalu menekankan supaya kita tidak fokus pada masalah pribadi, tapi juga harus memiliki beban untuk keselamatan jiwa orang lain. Saya jadi semakin berkeinginan kuat untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan terus saya minta dalam doa pekerjaan apa yang Tuhan siapkan bagi saya. Dan yang datang malah saudara dan teman saya yang juga punya masalah yang sama dengan saya, ya terlilit hutang dengan kondisi yang berbeda-beda. Sedangkan saya sendiri sedang berjuang mati-matian menyelesaikan masalah saya, malah kadang buntu. Mereka bilang lebih memilih berkeluh kesah dengan saya, padahal mereka juga tahu kondisi saya karena mereka khawatir kalau cerita dengan orang lain masalah mereka malah cuma jadi omongan tapi tidak memberi solusi. Karena tidak bisa membantu dalam bentuk dana, saya hanya bisa mendengar dan memberikan masukan sesuai dengan pengalaman saya supaya mereka tidak sendiri dan makin overthinking. Teman saya kebanyakan beragama lain, Pak. Yang saya mau tanyakan bagaimana cara meyakinkan diri saya bahwa hal yang saya butuhkan, bahkan hal yang di atas adalah pekerjaan yang Tuhan maksudkan untuk saya. Yang saya butuhkan adalah pekerjaan yang Tuhan maksudkan untuk saya. Dia rindu melayani. Karena yang saya inginkan di hidup saya ini hanya ingin menyenangkan hati Bapak dan pulang dengan tugas yang telah saya tunaikan. Terima kasih Pak sudah memberikan input-input yang berharga untuk kami semua yang berjuang bersama untuk sempurna seperti yang Pak Eras. Karena saya percaya Pak Eras sampaikan di mimbar ataupun dalam program Truth ID semuanya berasal dari Allah Bapa. Kamu masih muda, nak, usiamu 31 tahun, lebih muda dari anak saya. Yang pertama, kamu sudah punya tekad seperti ini. Yang saya mau sampaikan kepada kamu sudah salah perhitungan. Ada beberapa langkah salahmu yang membuat kamu mengalami kesulitan seperti hari ini. Tetapi saya melihat jalan keluar yang Tuhan akan berikan secara bertahap. Kamu akan ditolong Tuhan secara bertahap. Setelah itu Tuhan mengajari kamu tidak ceroboh lagi. Hati-hati di dalam mengambil keputusan. Kamu akan dapat jalan keluar. Dan hati-hati dengan orang di sekitarmu. Jangan sekali-kali kamu lepaskan uang untuk mereka sementara kamu sendiri membutuhkan uang. Kamu boleh berbuat baik tetapi tidak harus memberi uang. Ya. Mereka berkeluh kesah kepadamu kelihatannya tidak minta uang.
Tapi di balik itu mereka masih mengharapkan kau buat sesuatu. Dan kamu jangan lakukan karena kamu sendiri juga butuh uang, nanti kamu akan makin terperosok. Ingat, kamu akan mendapat jalan keluar secara bertahap. Ya. Jangan khawatir, kamu jalani saja apa yang kamu lakukan. Ya, walaupun sedikit kamu jalani terus, tetap kamu akan bisa melewatinya. Oke, dari wanita usia 64 tahun, suami meninggal tahun 2021 di Puri Kembangan. Anak bungsu saya laki-laki usia 33 tahun. Menurut pengakuannya, trauma masa kecil membuat dirinya tidak punya api semangat dalam hidup. Telah padam. Karena satu saat anak saya usia 10 tahun mau jadi pemusik seperti Eric Clapton, gitaris ternama. Saya sebagai ibunya melarang anak saya untuk berhenti sekolah dan jadi pemusik. Saya sebagai ibunya melarang anak saya untuk berhenti sekolah dan jadi pemusik atau gitaris. Saat usia 14 tahun anak ini mau jadi full footballer. Dan lagi saya bilang pendidikan formal lebih penting. Dan mulai saat itu malas belajar, mogok sekolah, membelot serta berseberangan pendapat dengan saya. Akhirnya dengan segala upaya dan permasalahannya yang ruwet dan sulit, anak saya lulus S1 Business of Marketing Monash University Melbourne. Wah, hebat dong, di Monash lulus. Masalah saat ini tidak ada api semangat dalam kehidupannya, mudah patah semangat karena kecewa pada saya ibunya. Mohon dengan sangat hormat Bapak harus bersedia jadi mentor anak saya. Oke, ini nanti akan dihubungi, nanti kami akan punya mentor yang baik ya. Mungkin bisa Pak Yehuda, siapa ya, jadi mentor. Baik Bu, kami akan bantu Ibu. Sekarang wanita usia 45 tahun, sudah cerai, 2 anak. Salam, saya ibu dari 2 anak penjual kue ngemper di parkiran. Ini mungkin di konseling ya. Lalu dia harus membiayai keluarga mantan suami. Ibu penjual kue membiayai anak kuliah, membiayai keluarga mantan suami. Ibu tidak harus membiayai keluarga mantan suami. Kalau tidak sanggup, tidak boleh memaksa diri. Dan ini ibu akan membawa kesulitan. Yang penting ibu harus menyekolahkan anak dulu. Ya. Tidak memaksa diri membantu keluarga suami. Bukan tidak boleh membantu, tapi kalau ibu sendiri kesulitan membayar uang kuliah anak saja sulit, bagaimana ibu mau membantu keluarga mantan suami? Suami Anda masih hidup atau meninggal juga tidak ditulis di sini. Tapi yang penting begini, Anda tidak bersalah, tidak bisa menolong orang dengan uang kalau Anda tidak punya atau tidak mampu. Anda bisa membantu dengan cara lain, memberi perhatian dan lain-lain, tidak harus dalam bentuk uang. Yang penting anak ibu sekolah, itu yang penting. Tuhan memberkati. Dari pria usia 14 tahun, anak remaja. Om, saya ingin tanya apakah boleh memiliki cita-cita dalam hal profesi atau menunggu petunjuk Tuhan? Boleh. Ya, kamu sekarang cita-cita apa? Sambil berdoa tanya Tuhan, Tuhan, cita-citaku apa yang boleh? Tuhan pasti jawab, nak. Nanti akan muncul di pikiranmu suara Tuhan itu. Kamu jadi dokter, jadi insinyur, jadi dosen, jadi pendidik, jadi pendeta. Boleh punya cita-cita dan harus punya cita-cita. Ditanyakan ke Tuhan, Tuhan pasti jawab, nak. Tuhan berkati kamu. Ya. Aku senang nih lihat kamu ini, nak. Jason Bravo Nathaniel, 14 tahun pelajar. Kayaknya aku udah baca berapa kali pertanyaan ini ya. Kamu hebat, nak. Ya. Dari wanita usia 58 tahun janda di Malang. Apakah dosa kutukan itu ada meskipun orang sudah dibaptis? Kalau ada sampai berapa turunan dan langkah apa yang harus ditempuh? Yang pertama kata kutuk dalam bahasa Alkitab artinya hukuman. Memang ada dosa yang dilakukan orang tua yang anak bisa ikut memikul. Kalau bapaknya misalnya sembarangan hidup,
menjadi miskin, anaknya ikut memikul. Ini juga bisa menjadi kutukan. Bapaknya punya karakter buruk, turun gennya ke anak, itu juga bisa merupakan kutuk. Tapi berupa dalam arti hukuman, jangan dipahami secara mistik. Tetapi dalam Yesus Kristus semua dosa dipikul di kayu salib. Sehingga keadaan setiap orang apapun bisa diselesaikan dan diubah. 1, 2. Jika itu menyangkut kuasa kegelapan, nah ini agak khusus. Kuasa kegelapan itu bisa turun dari kakek ke anak atau ke cucu. Dan untuk itu perlu pelepasan. Tidak selalu, kadang-kadang ya Tuhan bisa melepaskan sendiri kalau orang itu betul-betul tekun dalam Tuhan. Tapi ada orang yang perlu dilepaskan. Walaupun dibaptis, tapi kalau orang memang tidak berjuang untuk hidup di dalam kekudusan, atau tidak berjuang untuk hidup seturut kehendak Tuhan, itu tentu kutukan atau dalam arti hukuman itu turun, saudara. Ingat ya, jangan memandang kutukan secara mistik seperti pengertian orang. Kutukan dalam bahasa Alkitab artinya hukuman. Jadi kesalahan orang tua bisa turun ke anak, menyangkut gen sakit, gen karakter, perbuatan. Kalau orang tuanya kena HIV, anaknya bisa kena HIV, bisa. Nah, kalau kasus khusus itu kuasa kegelapan. Kakeknya dukun, itu cucunya bisa seperti ada yang mengasuh atau mengikuti. Nah, itu kadang-kadang perlu pelepasan. Tidak selalu ya, tapi saya sudah menjumpai orang-orang seperti ini perlu pelepasan. Tuhan memberkati. Terus dengan pria usia 67 tahun. Sudah menikah. Pak, tanya Pak Eras, Pak Rohaniku. Di dalam kitab Wahyu yang dikatakan Yesus adalah firman Allah, kan juga sama dengan Yohanes. Tolong beri pencerahan. Wah, ini pertanyaan yang bagus. Tetapi saya sudah siapkan ini di dalam seminar Logos. Apakah kitab Wahyu di mana penunggang kuda bernama firman Allah itu Yesus? Ya, nanti akan saya jawab di Logos. Jadi ikuti ceramah saya mengenai Logos ya Pak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Haleluya.